Oke, ini sekarang gue bakalan mau ngasih tahu kalian waktu gue lagi mau beli dekorasi buat di kamar. Dan ini gue belinya biasa di Shopee, dan ini kebetulan gue kayak masih kurang gitu di kamar, jadi gue bakalan mau beli dekorasi gitu buat di kamar. Nah, ini bakalan mau kayak mau ada kayak sedikit tanaman gitu, tanaman imitasi gitu. Ini gue cari daun dekorasi daun. Nah, ini sekarang gue beli daunnya seperti ini, dan nanti gue bakalan kayak ada beli tambahan lain, kayak ada jepitan gitu, terus kayak ada daun-daun jalar kayak begini. Oke, ini bakalan gue kasih tau, oke?
Oke, ini sekarang paketan gue udah sampai yang kemarin beli. Ini barusan datang, langsung pengen gue unboxing. Jadi ini gue bakalan kasih tau kalian, ini salah satu dekorasi yang bakalan gue pasang. Ini yang ada beberapa dipasang. Nah, jadi ini gue bakalan coba bongkar ini ya. Jadi stay tune. Ini daun maskara. Daun maskaranya ada 2 guys. Aku belinya 2. Oh di lakban. Terus aku juga beli daun pakis. Daun pakis. Ini daun pakis. Dan ada ini kayak buat gantung-gantung foto gitu deh. Ada tali, ada jepitan, ada daun-daun gini. Oke, itu gue bakalan coba pasang biar kayaknya tuh ada ijo-ijonya gitu di kamar gue, biar nggak sepi. Kayak sepi banget kan ya. Nah, gue bakal pasang di sini coba ya. Oke, jadi stay tune. Ini semua ini kalian bisa dapat tuh belanja di online shop dengan harga 99.000 dapat ini, dan ini. Jadi keren banget kan? Ini coba gue pasang ya. Oke guys, ini jadi seperti ini mungkin kurang lebihnya. Jadi tuh biar ada kesan-kesan daun-daun gimana gitu. Nah, di sini nanti bakalan dipasang kayak ada foto-foto atau mungkin kayak notes-notes gitu. Jadi sini tuh kayak
seenggaknya kayak ada hijau-hijaunya gitulah. Di situ gue kayak biar kalau setiap pagi tuh ngeliatnya segar pagi-pagi. Nanti bakal gue tambahin. Oh iya, sama tadi apa ya, ini ada tali, ada jepitan kayu banyak ini juga fungsinya buat nanti mau ngejepit juga sih. Nanti gue pasang di mana ya? Oke, nanti ini bakalan nyusul kalian, ini bakalan gue pasang di mana. Yang jelas yang untuk itu udah dipasang. Nanti gue tinggal pasang foto-foto aja itu di situ. Oke, paling itu aja. Ini udah datang. Udah deh. Nanti ini gue bakal pasang sini kali ya. Gue jajarin di situ. Ini kayak gitu. Oke guys, mungkin itu aja yang bisa gue share sekarang ini. Karena sekarang panas banget di atas. Ini beberapa dekorasi yang gue buat. Ini itu. Ini dan semuanya ini. Ada beberapa yang nggak gue beli, kayak ini juga dibuat dari kardus. Ini juga ventilasi, ini juga. Nah, buat kalian ini udah pernah gue share juga di video sebelumnya. Gue udah buat buat ini bagi teman-teman yang pengen PPL gitu, kalian bisa tuh cek di Instagram photo story by Edo @photostory_by_edo. Nah, kalian tuh bisa di situ order mau bikin seperti ini atau mungkin bikin photobook dengan harga yang sangat murah. Nah, ini tadi baru datang langsung gue pasang. Nanti tinggal menyusul foto-foto atau notes apalah pokoknya. Jadi itu. Oke, ini juga udah gue beresin. Agak cukup sekian untuk video kali ini. Thank you so much for watching. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di bawah ini. Atau mungkin kalian mau ngasih saran apa nih yang masih kurang, atau mungkin ada saran-saran mau ngapain lagi, tulis aja di kolom komentar ya. Jadi stay tune. Stay tune. Ditunggu vlog berikutnya ya. See you. Hi guys, welcome back to my another video. Sekian lama ini, 5 tahun yang lalu gue keluar dari pekerjaan gue. Iya, ini adalah suatu keputusan besar dalam hidup gue, karena gue kehilangan pekerjaan. Itu adalah keputusan yang gak mudah, karena butuh pertimbangan yang sangat berat sekali. Dan ketika mengambil keputusan ini, gue harus menerima resiko dan konsekuensinya. Dan ini telah gue pikirkan matang-matang. 6 tahun merupakan tahun-tahun yang sangat luar biasa dalam hidup gue. Pada saat itu gue adalah seorang karyawan di salah satu retail industri dan memulai karir gue di situ selama 6 tahun. Setelah itu gue berpindah tempat menjadi salah satu accounting staff di salah satu perusahaan ekspor impor, dan itu merupakan pengalaman bekerja gue selama ini. Selama 6 tahun itu gue benar-benar membangun karir sebagai karyawan dan berusaha menjadi yang terbaik dengan pencapaian yang pernah gue dapat, yaitu pada tahun 2017 gue menjadi salah satu karyawan terbaik dengan dinobatkannya sebagai duta servis 2017 di salah satu perusahaan. Setelah itu akhirnya gue beranjak dari bidang satu ke bidang yang lain. Pada tahun 2018 gue berhenti di tempat tersebut dan menjadi salah satu junior staff accounting. Di perusahaan itu gue membangun karir gue sebagai karyawan kantoran
mendapatkan pengalaman baru dan bisa membangun kepribadian gue dan menjadi sosok pribadi yang lebih baik lagi di perusahaan tersebut, dan berusaha untuk menjadi yang lebih baik lagi. Tapi gak lama setelah 7 bulan gue bekerja di kantor tersebut, diri gue ini tidak bisa menerima keadaan tersebut, karena diri ini gak bisa berbohong, karena merasa bahwa pekerjaan ini adalah bukan passion gue. Dan alhasil pada tahun 2019 gue membuat keputusan yang sangat besar dalam hidup, yaitu gue memberhentikan diri dari perusahaan tersebut. So, what's next? Apa yang akan gue lakukan setelah itu? Oke guys, nah di intro tadi sebenarnya gue cuma mau ngasih tahu kalian bahwa gue punya pengalaman yang sangat luar biasa banget selama 6 tahun ini. Karena ya bahwa kalian tahu bahwa sebenarnya gue dulu 6 tahun yang lalu itu gue sebenarnya sudah mempunyai pekerjaan yang menurut gue tuh kayak udah termasuk passion gue, tapi kayak waktu itu gue ingin mengembangkan diri, ingin menggali lagi potensi gue, ingin menggali lagi kira-kira ada potensi lain apa di diri gue ini. Jadi gue kayak ngerasa gue butuh yang namanya improvisasi dalam diri. Alhasil waktu tahun 2018 itu gue sudah lulus di fakultas di universitas gue itu, di Institut Ilmu Sosial dan Manajemen di Jakarta. Dan alhasil setelah itu di tahun 2019 gue memutuskan untuk keluar dari perusahaan retail tersebut dan melamar di salah satu perusahaan di bidang ekspedisi ekspor impor. Dan di sini gue berharap, maksudnya kayak ya you know lah, maksudnya kayak kita sebagai generasi yang apa ya, nggak milenial sih, tapi maksudnya kayak ingin membangun dari yang mulai karirnya belum apa-apa, kita harus butuh yang namanya improvisasi diri agar karir kita lebih baik lagi. Dan alhasil itu keputusan gue untuk bekerja di salah satu kantor tersebut. Nah tapi setelah gue masuk di perusahaan tersebut, akhirnya gue untuk apa ya, akhirnya gue merasakan hal-hal yang menurut gue tuh kayak it's not me, kayak apa ya, kayak ini tuh bukan passion gue banget, ini bukan pekerjaan yang gue pengen banget. Karena honestly emang waktu lagi emang lulus SMK emang kayaknya itu pengen banget kerja di kantoran, di gedung yang tinggi, lihat komputer atau segala macam kayak gitu. Tapi ternyata apa yang gue bayangkan selama itu adalah salah, karena pada akhirnya gue tahu kerjaan di kantor itu tidak seenak atau seapa ya, di luar ekspektasi gue itu. Jadi pada tahun pada tahun 2020 ini bulan April gue memutuskan untuk berhenti dari perusahaan tersebut. Dan alhasil gue belum mendapatkan pekerjaan lagi. Lalu apa sih intinya dari video ini? Nah di video kali ini gue bakalan mau share, maksudnya kayak pengen ngasih tahu aja ke kalian bahwa setiap orang itu mempunyai kayak apa ya, sosok inspiratif dalam hidupnya, entah itu dalam segi apa ya, kehidupan, pihak pemerintah, seru kan ya. Nah selain itu yang bikin menariknya adalah dia bisa berbaur dengan beberapa teman internasionalnya yang menurut gue tuh cukup kayak mengesankan sekali, karena kita dari yang namanya beda budaya, beda latar apa ya, latar belakang sebenarnya, beda budaya, beda negara, beda bahasa, tapi dia bisa kayak yang bisa berbaur, bisa menyatu satu sama lain dengan teman-temannya. Dan itu menurut gue kayak luar biasa banget, dan itu menginspirasi banget bahwa selama kita ingin berteman ya bertemanlah secara positif, secara baik, dan berikan aura-aura positif terhadap orang-orang di lingkungan kita. Oke,
selain itu dia juga punya apa sih namanya ya, punya website yaitu di www.tampanfilms.com. Di situ dia jual yang namanya looks kayak preset untuk video, dan dia juga kayak jual apa ya, hoodie, apa ya, official merchandise dia. Dan salah satu lagi adalah dia juga pernah meluncurkan buku yang berjudul Quit. Oke, di buku Quit ini dia itu menceritakan tentang apa sih namanya, pengalamannya dia selama dia apa sih namanya traveling ke beberapa negara, yaitu ke India, ke Nepal, ke Bali. Terus waktu itu dia bekerja sama Wonderful Indonesia juga, ke Borneo, terus ke mana lagi ya. Terus dia juga pernah di situ dia juga ceritain apa sih namanya ketika dia mendapatkan pekerjaan sebagai personal editor salah satu travel vlogger sukses di dunia, yaitu Lost Blank. Oke, sedikit apa sih namanya biografinya si Backpacker Tampan ini, yaitu nama aslinya itu Pandu Waskita. Dia itu merupakan salah satu apa sih namanya ya, engineering apa ya, bahasa pemrograman gitu. Jadi kayak sebenarnya dia kayak lulusan dari IT gitu, dan katanya itu selama 3 tahun itu dia apa ya, kayak kuliahnya itu bukan yang dia banget lah pokoknya. Terus dia kayak merasa kayak kayak tertekan banget. Jadi itu dia kayak memutuskan untuk berhenti, drop out dari kuliah. Dan itu dia kayak keputusan terbesarnya dia untuk kayak berhenti kuliah. Dan akhirnya kayak dia berhenti, terus dia yang merasa kayak emang bukan bidang yang dia suka gitu, jadi dia kayak beranikan. Dan akhirnya dia memutuskan untuk drop out dari kuliah, dan dia kayak apa ya, dia itu takut mengecewakan orang tuanya karena keputusannya ini untuk drop out kuliah. Lalu what's next terhadap si Mas Pandu ini, si Bang Nup ini, nama akrabnya itu, akhirnya dia kayak mencari pekerjaan yang apa ya, yang awalnya itu adalah modal nekat, yaitu dia ngelamar sebagai editor video editor gitu di Bali, yaitu di apa ya, perusahaan kayak wedding organizer gitu. Dia jadi kayak apa ya, editor gitulah, video editor gitu. Dan lo tahu dia itu kayak minim experience banget untuk editing gitu, tapi dia kayak bisa meyakinkan si pemilik perusahaan itu bahwa dia tuh bisa dan mau belajar untuk menjadi editor yang baik, dan kayak apa sih namanya, pokoknya menjadi editor yang baik. Dia bisa meyakinkan itu. Hasil pada tahun 2017 waktu itu dia menjadi salah satu editor terbaik di perusahaan tersebut. Itu keren banget. Nah setelah itu dia akhirnya merasa kayak dia memutuskan untuk berhenti dari perusahaan wedding organizer itu karena dia itu telah mendapatkan pekerjaan sebagai personal editor dari si Leslie Blank, yaitu adalah salah satu travel vlogger sukses di dunia. Welcome to Raja Ampat, one of the world's most biodiverse dive sites and one of the final remaining aquatic paradises in the entire world. Now, getting here was far from easy. It looked a little bit something like this. I just had the rowdiest check-in of my life. So, I'm about that vlog life, dude. We missed this because you're... This is crazy. What? Zach, wait, the right way. Straight. It's this way. Boys are just crushing it, eh? Full send. It is flat out a miracle to be setting foot here today. Luggage in hand, exit in sight. Does anyone have a taxi? I don't think they have it. What are you grabbing your bag?
We're now going to a place called Cree. Dia iseng-iseng lihat di instastory-nya si Leslie Blank bahwa dia itu lagi cari personal editor untuk dirinya. Kebetulan dia itu lagi ada di Bali, dan alhasil si Bang Duk ini dia memberanikan diri untuk melamar pekerjaan tersebut. Dan finally he got a job. Jadi si Bang Duk ini akhirnya dia mendapatkan job tersebut sebagai personal editornya Leslie Blank. Oke, nah setelah itu dia menjalankan masa probation atau masa percobaan selama 1 bulan, dan akhirnya si ownernya itu merasa kayak he likes his personality, how his to work. Jadi kayak ngerasa tuh kayak pribadinya tuh bagus, dan cara kerjanya pun dia tuh suka. Jadi hasil dia jadi personal editornya si Leslie Blank ini. Jadi itu kayak apa ya, merupakan apa sih pengalaman terbaiknya dia menjadi salah satu personal editornya dari si travel vlogger keren di dunia itu. Nah setelah itu dia kan punya beberapa teman dari beberapa negara. Salah satunya yang paling akrab itu adalah si Ali Olfat. Ali Olfat ini dari Amerika. Nah pada saat itu si Ali itu sama Bang Duk ini pergi ke India for the second time, karena menurut gue kayaknya itu Bang Duk itu kayak suka banget sama negara India. Jadi akhirnya dia itu pergi ke India untuk membuat vlog yang luar biasa banget. Incredible India itu sumpah keren banget, filmnya kan harus tonton. Dan di sini akhirnya dia membuat keputusan besar lagi dalam hidupnya, yaitu sekian lama dia telah bekerja dan mengasah diri dan mengeksplorasi diri dia, maksudnya kayak dia bisa apa lagi, terus dia mau apa lagi, mau ngapain lagi. Akhirnya dia kayak merasa cukup untuk kayak be independent sebagai travel vlogger sendiri, maksudnya kayak menjadi sosok travel vlogger yang mandiri. Nah hasil waktu itu dia di India dan memutuskan untuk kayak he is quit from his job sebagai personal editor Leslie Blank. So crazy. Jadi si Bang Duk ini memutuskan untuk kayak berhenti sebagai personal editornya si Leslie Blank karena merasa kayak dia sudah mumpuni menjadi seorang travel vlogger dan ingin kayak mandiri menjalankan kegiatannya. Dan alhasil ya kita tahu dia itu sudah mencapai 67.000 subscriber di YouTube-nya, dan di Instagram-nya pun sudah gila-gilaan banget itu followersnya. Dan saat ini dia juga sudah membuat salah satu website, di mana website tersebut kalian bisa membeli kayak official merchandise dari si Bacaan Ketaman itu, sebuah hoodie, atau bisa buat kalian yang video maker atau sekiranya emang mau bikin video kayak lebih bagus lagi dengan warna-warna yang bagus, itu dia sudah menyediakan clothes warna gitu, dan kalian bisa beli di website tersebut dengan harga yang cukup terjangkau. Nah Bang Pandu ini merupakan salah satu tokoh inspiratif dalam hidup gue, karena menurut gue kayak dia mau mengambil satu keputusan besar dalam hidupnya, yaitu dia harus drop out dari kuliah, yang dimana notabene adalah itu merupakan kayak harapan keluarga buat kayak nanti kedepannya bisa mendapatkan suatu pekerjaan yang baik, yang nantinya bakal bisa memberikan kontribusi untuk keluarga. Dan akhirnya dia kayak memutuskan untuk berhenti kuliah karena menurut dia itu adalah bukan passion atau bidang yang diinginkan. Itu menurut gue kayak yang patut untuk dicontoh, kayak ketika kita mengambil suatu keputusan yang besar dalam hidup, kita harus bisa bertanggung jawab atas keputusan tersebut, karena bagaimanapun juga segala keputusan yang kita ambil akan menentukan langkah selanjutnya dalam hidup kita. Oke, dalam buku ini juga dia pokoknya kayak ngasih motivasi, ngasih kayak
ngasih, pokoknya kayak ngasih motivasi, ngasih inspirasi buat kalian-kalian nih yang emang kayak punya mimpi besar. Itu jangan takut, kalau kita berusaha, kita perjuangkan, pasti ada jalannya. Dan di sini yang gue salutin adalah ketika dia punya mimpi untuk apa sih namanya, pergi ke salah satu tempat impian terbesarnya yaitu Taj Mahal. Itu di tahun 2017 itu dia pernah ke sana, ke India. Ya tapi kayak dia tuh gagal masuk ke Taj Mahal karena waktu itu dia traveling sendirian dan apa ya, emang bener-bener pure kayak sendirian, dan hampir katanya itu hampir tersesat di gunung berapa hari ya waktu itu ya. Pokoknya dia udah kayak hopeless gitu. Terus juga pernah dia yang namanya kurang uang, itu sekitar apa ya, dia kan selama 1 bulan itu cuma bawa uang 3 juta rupiah untuk ke India, dan itu habis dalam di hari 24 hari keberapa ya, pokoknya dia tuh uang itu udah hampir habis. Dan hasil dia kayak buat kayak apa ya, notes kayak kata-kata gitu, terus nanti bakal difoto dengan background pemandangan, tapi itu dia nggak ngasih gratis. Jadi bagi teman-teman yang mau fotonya atau namanya ditulis terus backgroundnya pemandangan, kalian tuh harus kayak bayar gitu. Waktu itu berapa gitu. Jadi waktu itu di ATM-nya dia cuma 80.000, dan hasil dalam waktu itu nggak berapa jam ATM-nya bertambah menjadi 800.000. Sumpah itu gue salut banget. Dia punya ide secemerlang itu dengan secepat itu, yang menurut gue kayak wow, itu luar biasa banget. Maksudnya kayak ide itu kayak dapat dari mana gitu, maksudnya kayak pokoknya amazing banget. Salut buat Bang Lu. Nah oke, balik lagi tadi ke India. Dia tuh sampai cukup apa ya, dia tuh nggak cukup uang, terus dia kayak apa ya, berusaha buat kayak nyamar jadi orang lokal India di situ, tapi alhasil gagal karena ketahuan sama penjaganya, dan akhirnya dia gagal masuk ke Taj Mahal. Nah tapi karena mungkin Bang Lu itu orang baik, jadi dia itu ketemu sama tukang kayak tukang bajai gitu di sana. Terus katanya kayak kalau mau lihat Taj Mahal bisa saya bantu, itu bisa lewat dari belakang, namanya apa gitu lupa. Alhasil si Bang Lu itu bisa melihat Taj Mahal itu dari belakang, dan kayak apa ya, dia tuh punya harapan bahwa suatu saat dia bakalan bisa masuk ke Taj Mahal dan bisa megang tuh namanya bangunan Taj Mahal itu. Dan katanya itu emang merupakan mimpi terbesar dalam hidupnya, itu dia masuk ke Taj Mahal, dan itu akhirnya dia capai di tahun 2019. Amazing. Nah di buku ini juga sudah dijelaskan bahwa akhirnya dia masuk ke Taj Mahal bareng sama temennya, salah satu travel vlogger juga sih, lupa siapa namanya, Ivan, yang nggak tahu deh. Nah di situ dia bikin video juga, bikin vlognya juga. Di vlognya dia itu sampai 4 episode, dan itu menurut gue kayak apa ya, merupakan video yang cukup dramatis banget, karena mungkin itu karena negara favoritnya si Bang Lu ini, dia kayak membuat itu totalitas. Terus dia kayak yang namanya berjuang buat kayak masuk ke Taj Mahal itu subuh-subuh dengan yang apa ya, dengan perjuangan yang suhu di sana yang masih minus derajat berapa, dan itu dingin banget, dan bangunnya harus bangun pagi-pagi biar mendapat antrian pertama. Dan apa ya, pokoknya banyak perjuangan yang dia lakukan untuk mencapai mimpi-mimpinya itu. Dan itu menurut gue kayak salah satu hal yang inspiratif banget buat kita semua sih sebenarnya. Jadi kayak pokoknya apapun impian kalian, perjuangkan terus apa ya namanya, diperjuangkan pokoknya. Jadi bagaimanapun juga pasti nanti kalau misalkan kita ada kemauan, pasti ada jalan buat kita untuk mencapai impian tersebut. Salah satu adalah, makanya gue kenapa percaya, karena setelah menonton video ini kayak apa sih namanya, setelah 2 tahun dia berharap untuk bisa masuk ke Taj Mahal, dan akhirnya dia bisa masuk ke Taj Mahal tersebut, dan itu adalah impian terbesar dalam hidupnya. Dan menurut gue kayak apa
apapun usaha yang kita lakukan tidak akan mengkhianati hasil yang akan didapat. Pokoknya bagi kalian yang penasaran sama bukunya si Bang Malik ini, Bang Malik kan harus punya banget buku ini, sumpah ini menginspirasi banget buku duit. Dan buku pertamanya itu berjudul Bakat Bis, dimana dia kayak pada saat itu membangun usahanya dia, karakternya dia menjadi salah satu travel vlogger yang sukses di Indonesia saat ini. Dan setelah gue baca ini tuh dia tuh kayak apa ya, banyak yang apa sebenarnya nggak mudah dalam mencapainya dia, yang sampai kayak harus ngobrol sama orang tua bahwa ini adalah keputusan yang besarnya, terus dia kayak takutnya mengecewakan. Dan pada saat itu dia juga nggak ada apa sih namanya, nggak ada peningkatan waktu lagi di Bali untuk pertama kalinya. Dia kayak udah pengen berhenti aja, kayak udah okay, enough, merasa kayak apa ya, ini adalah keputusan yang salah. Tapi alhasil dia tuh tetap kayak berusaha di sini. Dia kayak yang apa ya, tetap masih mau kayak go ahead untuk memperjuangkan mimpinya menjadi salah satu travel vlogger. Dan alhasil dia juga akhirnya mendapatkan itu dan menjadi salah satu apa ya, travel content creator. Dan itu sumpah itu keren banget. Dan dia sekarang udah kayak yang apa ya, udah banyak banget channel-channelnya, mungkin kayak yang dia sekarang udah buka usaha dari penjualan mixnya, penjualan official merchandise-nya, penjualan bukunya. Dan menurut gue kayak yang sosok yang apa ya, patut untuk dicontoh buat anak-anak muda sekarang, yang kayak apa ya, jangan pernah takut bermimpi dan lakukan hal yang emang menurut kalian itu bahagia, yang membuat kalian itu bahagia. Apa ya, Bang tuh pernah bilang, pokoknya kalau misalnya kerjaan yang kalian itu yang gak kalian inginkan, pasti kerjanya bakal setengah-setengah dan hasilnya pun bakal setengah-setengah. Tapi percaya, kalau misalkan kerjaan yang kalian dapat itu adalah kerjaan yang kalian pengen dan itu passion kalian dan itu sesuai dari hati kalian, percaya deh, pasti hasilnya juga bakal 100% bakal optimal. Dan optimal pokoknya bakal maksimal mungkin, hasilnya pasti bakalan bagus. Dan ini gue dapat dari dalam buku ini. Dan di sini juga kayak apa ya, dia tuh sempat kayak yang namanya kayak gitu, dia memutuskan untuk berhenti sebagai personal editornya si Leslie Blank. Bahwa kita tahu sebenarnya kayak dia tuh kalau misalnya kerja itu ya udah, cuman dia udah disediain tempat, tinggal ngedit doang, udah gitu gaji juga udah lumayan sama si Leslie Blank itu. Tapi ya karena mungkin Bang Dep ini kayak orangnya yang mau belajar lebih, mau belajar lagi dan mau belajar lagi, alhasil dia menemukan titik jenuhnya di mana kayak ngerasa bahwa kayaknya gue harus mengembangkan diri gue lagi, mengeksplorasi diri gue lagi, apa yang gue bisa. Alhasil dia memutuskan itu, dan menurut gue kayak itu keputusan yang apa ya, di luar ekspektasi sih. Kalau misalnya gue jadi dia pun gue kayak ngerasa kayak ini adalah keputusan besar kedua dalam hidup gue, yaitu gue keluar dari pekerjaan sebagai personal editornya Leslie Blank, yaitu travel vlogger terbaik di dunia saat ini. Dan kayak dia berani banget ngambil keputusan itu, sumpah. Dan yang gue senengin dia kayak yang apa ya, salah satu hal yang gue senengin adalah dia mempunyai koneksi terhadap teman-temannya di seluruh dunia. Dan dia kayak bisa menjalin hubungan pertemanan yang sangat baik terhadap teman internasional itu. Maka sampai sekarang gue juga kayak merasa kayak mungkin itu adalah motivasi diri gue buat kayak sometimes I get to speak English in the public area. Mungkin kayak I'm not afraid, because kayak it's okay if you still learn and study to speak English, no matter your speak so good or not. Karena ngerasa gue tuh kayak it's okay kalau misalnya lu salah, soalnya juga kayak kita lagi belajar toh juga kayak apa sih namanya ya,
kalau ada orang yang nggak senang kita ngomong seperti itu ya kayak it's okay, itu adalah haknya dia nggak senang. Tapi balik lagi ke diri kita bahwa kita ingin belajar, kita ingin mengeksplorasi diri, kita ingin mengembangkan diri kita, dan itu tidak merugikan dia juga. Jadi kayak nggak ada masalah sebenarnya. Jadi buat kalian yang kayak masih malu-malu buat kayak speaking English in the public area, so keep going, go ahead, dan jangan takut buat kayak open relationship buat teman-teman dari manapun, dari negara manapun. Kalian juga kayak harus berani speak up buat kayak yang namanya ya gue juga berani buat kayak berteman sama lo gitu kan. Tapi ya maksudnya kayak ada norma-norma di mana kayak apa ya, beberapa karakteristik dari orang luar itu yang berbeda dari karakteristik dari orang Indonesia. Jadi kita perlu tahu juga hal-hal apa yang tidak melewati batas privasinya mereka itu. Jadi kalian juga kayak harus butuh belajar bagaimana caranya untuk membangun relationship untuk bukan untuk sih, misalnya kayak bagaimana caranya untuk membangun relationship kepada dengan teman internasional kalian. Dan sih gue punya pengalaman dan itu gue juga dapat dari pengalaman si Bang Dut ini, apa ya, gunakan internet sebijak mungkin, karena dengan kamu menggunakan internet dengan bijak kamu akan mendapatkan hasil seperti saya. Jadi Bang Dut itu kayak itu dari mulai Ars FM, dari apa ya, pokoknya dari macam-macam. Dia tuh kayak mau punya teman sosial media gitu. Alhasil dia punya temen dari beberapa negara, dan yang setahu gue itu dia pernah bikin vlognya itu waktu lagi dia goes to Filipina. Dia bertemu salah satu temen internetnya dia yang namanya Shiny. Itu dia dari Filipina. Itu adalah the first time mereka itu meet up dan bertemu hampir 30 tahun yang lalu. Itu dia baru 30 tahun yang lalu dia baru kenal. Dan hasil waktu tahun 2017 itu dia meet up sama temennya itu dari FFM waktu itu kalau salah. Dan waktu itu dia juga apa ya, ada si siapa namanya dari Italia, namanya siapa ya, waktu yang video Gorontalo dia itu bareng temen dari mana ya? Oh ya, namanya Lorenzo Bashin. Dia salah satu model di Milan, dan dia emang katanya dari 2017 itu udah temenan sama Bang Dut ini. Dan hasil mereka bikin vlog di Pulau Cinta di Gorontalo. Terus habis itu dia ada temennya lagi itu ada si Vio dan Nick. Nah di vlog ini mereka Bang Dut ini membuat vlog bareng sama Nick sama Vio ini waktu lagi pergi ke Lihejo, ke Pulau Seribu waktu itu. Terus dia kayak apa ya, kota tua waktu itu sama Vio sama si Nick. Jadi situ kayak apa ya, Bang Dut ini membuka pertemanan yang cukup luas kepada teman-teman internasionalnya, dan dia punya mimpi suatu saat dia bisa mengunjungi teman-teman internasional itu satu persatu di negaranya tersebut. Tapi ya karena mungkin lagi corona seperti ini, dia tuh kayak mengurungkan niatnya untuk kayak saat ini untuk stay at home dulu, nunggu apa namanya keadaannya untuk kondisi dulu mungkin. Jadi dia sih kayak keputusannya untuk kayak mungkin buat vlog kayak kemarin tuh dia baru bikin vlog membongkar gajinya dia sebagai content creator. Terus dia juga kayak yang membuat villa tour gitu di Bali, dan pokoknya banyak kalian harus lihat channel media di Backpacker Tampan. Itu juga banyak channel yang bagus dan inspiratif banget. Jadi buat kalian yang penasaran langsung aja cek YouTube-nya Backpacker Tampan. Terus buat kalian yang ingat foto-fotonya yang keren-keren banget dan maksudnya kayak mind blowing, itu kalian bisa cek lagi di Instagram juga @backpacker tampan.
dan itu udah banyak banget foto kerennya. Dan buat kalian yang ingin tahu kok dia videonya bagus ya, itu dia pakai aplikasi apa sih? Dia sebenarnya pakai Premiere sama ESPX atau apa gitu. Nah tapi dia menggunakan Lutz yang gue tadi. Jadi Lutz itu kayak istilahnya kalau bagi kalian yang suka kayak editing foto di langsung itu namanya preset. Nah si Lutz ini adalah salah satu preset untuk video kalian agar warna itu tampil lebih bagus dan lebih cantik lagi. Nah ini Lutznya ini itu Bang Dut bikin sendiri dan kalian bisa cek di www.tampanfilms.com. Nah itu kalian bisa cek harga per Lutznya itu dia ada Java Lutz, ada Gili Lutz, ada Sumba Lutz, ada Lollipop Lutz, dan nanti dia bakalan meluncurkan preset untuk pengguna Android. Karena setahu gue Lutznya itu nggak bisa pakai sembarangan karena cuma bisa dipakai di SCPX dan Adobe Premiere. Jadi buat kalian yang edit-editnya masih pakai handphone atau pakai Cammaster atau pakai apa segala macam, I'm sorry itu kayaknya nggak bisa, dan gue juga kayak belum bisa pakai itu karena gue nggak pakai Premiere dan gue nggak pakai SCPX. So gue bakalan nungguin presetnya dia itu nanti tanggal 16 untuk rilisnya. Jadi bagi kalian yang penasaran banget sama presetnya itu, tunggu aja tanggal 16 bakalan ada rilis preset dari Bang Dut ini di www.tampanfilms.com. Selain itu juga ada beberapa Lutz dan preset dari teman-temannya Bang Dut kayak Mas Wahyu, itu juga dia traffic lurus juga dari CC, dia juga ada presetnya juga. Nah itu ditunggu aja tanggal 16 itu bakalan rilis preset dan Lutz untuk video kalian agar makin kece. Jadi pokoknya itu kalian harus tunggu tanggal 16 Mei ini Lutznya itu bakalan rilis di website tersebut. Jadi ditunggu ya. Oh iya, tadi kan gue ngomongin masalah gue kerjanya. Oh iya, tadi di intro gue sudah kayak asal gitu gue kenapa gue bisa kerja, karena setelah gue mengambil keputusan itu gue sudah mengambil keputusan dan konsekuensinya, karena menurut gue kayak gue harus mencari dan menemukan hal yang menurut gue kayak it's me, suatu pekerjaan yang kayaknya itu gue banget dan gue bisa menikmati dan gue bisa kayak mengerjakannya secara sepenuh hati. Karena bagaimanapun juga pada akhirnya ya kita emang butuh sesuatu yang emang sesuai dengan hati kita nggak usah bohongin hati kita buat kayak melakukan hal yang kita nggak suka. Dan kalau kita paksain dan hasilnya tetap aja, jadi kayak daripada dipaksain nanti hasilnya pun nol, itu gue kayak mengalami bahwa enough for this job. Dan pada saat ini gue kayak masih untuk mencari dan berusaha untuk menemukan jalan bagaimana gue menjadi atau menemukan atau mendapatkan suatu pekerjaan dari hobi gue ini. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, mohon bantuan, mohon supportnya agar channel ini makin berkembang. Soalnya untuk seminggu kebelakangan ini gue cuma kayak bikin storytelling atau kayak bikin video masak-masak kamar atau gimana, karena ya gue masih kayak ngikutin instruksi dari pemerintah bahwa kita masih harus kayak stay at home, PSBB, karena bagaimanapun juga kita ingin wabah ini kelar dan maksudnya sudah, dan kita nggak mau terulang kembali bencana ini, karena bagaimanapun juga pada akhirnya kita tahu bahwa bencana ini sudah merugikan banyak pihak dan hampir maksudnya kayak ya hampir semua dari elemen-elemennya kayak merasa sudah dirugikan atas pandemi ini, yaitu ada PHK massal, ada penutupan perusahaan atau pabrik atau pengurangan pekerja atau PHK. Ya itu merupakan kayak hal yang
selama ini nggak bisa gue bayangkan sebelumnya, kayak inilah kuasa Tuhan yang maksudnya kayak cuma gara-gara bakteri ini doang atau virus bisa mengguncang dunia, dan kayak kita sebagai makhluk yang lemah itu kayak nggak bisa, tak ada daya dan upaya. Jadi kayak stay hope, keep strong, untuk kayak jaga kesehatan kalian, tetap sehat, tetap semangat dan melakukan segala aktivitas kalian. Terus yang tadi tetap perjuangkan untuk kalian, berusaha terus, jangan pernah menyerah, jangan pernah merasa gagal. Kalau kita ingin mencoba dan terus mencoba, pada akhirnya nanti bakalan ada suatu momen dimana mimpi kalian bakalan tercapai dan kalian bakal bisa menikmati itu semua. Oke, mungkin itu aja. Gue cuma kayak ingin memberikan kayak ucapan terima kasih sudah memberikan inspirasi untuk gue untuk membangun channel ini menjadi lebih baik lagi, dan kayak menginspirasi gue tuh kayak mengajar diri gue untuk menjadi seorang travel vlogger bagaimanapun juga. Ya, gue ingin banget mendapatkan itu hobi, dan ini itu sebagai udah habis menjadi seorang travel vlogger dan bisa memberikan video-video yang bermanfaat, inspirasi yang bisa memberikan inspirasi kepada kalian. Dan sendiri juga kalian bakal terus belajar dan bakal terus berusaha, dan juga tolong gue minta bantuan dari kalian untuk kayak mendukung channel ini agar bisa berkembang. Sorry untuk video-video mungkin yang kayak kurang menarik atau kurang berkesan selama pandemi ini. Sorry banget karena gue belum bisa kemana-mana. Gue cuma bisa share atau share ke kalian apa aja pengalaman yang udah gue dapet selama ini, inspirasi gue, dan motivasi gue untuk menjadi seorang travel vlogger. Sampai saat ini pun gue bakal masih belajar dan masih membangun diri untuk menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Dan nanti ketika gue sudah berhasil, gue tidak akan melupakan momen ini di mana gue membangun karir gue menjadi lebih baik, menjadi seorang travel vlogger yang baik. Ini cukup menjadi travel vlogger yang kayak yang menginspirasi kalian, gak perlu yang memanjakan, tapi itu cukup banget menurut gue. Ini bisa memberikan video-video yang sangat baik dan luar biasa buat kalian. Itu juga udah cukup. Tapi saat ini gue butuh bantuan dan support kalian buat kayak mendukung channel ini sekali lagi. Dan gue bakal juga mengucapkan terima kasih bagi kalian yang udah setia dan mau subscribe channel ini. Ketika nanti emang pandemi ini sudah selesai, sudah benar-benar kayak kondusif buat melakukan kegiatan lagi, gue bakalan buat vlog lagi. Dan gue sudah punya rencana gitu. Gue bakalan membuat salah satu agenda yang gue kayak agenda yang gue pernah lakukan sebelum ini. Dan ini gue bakalan menjadikan diri kayak unfit from my episode. Jadi sini bakalan kayak melakukan perjalanan. Pokoknya kalian pandeminya ya. Oke, itu aja. Oke guys, mungkin itu aja yang udah gue sharing saat ini. Thank you so much for watching. Don't forget to like, subscribe, comment down below. Udah mau dengerin celotehan dan mau dengerin curhatan dan informasi yang gue dapat dari buku ini. Buat kalian masih penasaran sama buku ini, kalian bisa beli di Gramedia karena udah udah bisa kalian dapatkan di Gramedia. Dan kalau misalnya kalian nggak bisa keluar untuk beli ke Gramedia, kalian bisa beli di www.gramedia.com karena nanti bakalan diantar ke rumah kalian. Dan sumpah buku ini worth it banget. Harganya waktu gue beli harganya 65.000, dan ini sangat menginspirasi banget. Dan semoga gue bakalan bisa sukses banget ke depannya. Dan waktu itu dapat gantungan
view-nya dia tuh jadi kayak lagi dikenal sebagai backpacker tampan. Dia seorang travel vlogger juga filmmaker menjadikan traveling sebagai hobi yang dibayar. Adalah kayaan babunya saat sejak dulu. Ini petualangan bisa difoto di YouTube, Instagram, dan buku keduanya ini. Yaitu dia kayak yang dulunya suka kayak ngayal, kapan gue bakalan bisa apa ya, jalan-jalan tapi dibayar. Siapa sih nggak mau kayak gitu? Ya kan, jalan-jalan dibayar, dapat pengalaman, dapat teman, dapat biar alam semesta dan Tuhan yang akan mengamini dan mengabulkan, karena gue tahu Tuhan itu pasti udah punya rencana yang baik dan di waktu yang tepat buat kita. So thank you so much sekali lagi, thank you so much. Pokoknya gue bakal ngucapin banyak terima kasih buat kalian untuk vlog kali ini. Thank you. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen lagi. Kasih saran atau kritik boleh di bawah di kolom komentar. Kira-kira apa yang kurang, atau mungkin ada yang mau ngasih saran gue bakalan harus kemana. Nanti gue bakalan kayak voting kira-kira tempat mana yang harus gue kunjungin, karena sejujurnya kebanyakan lebih dominan di Pulau Jawa. Tapi sebenarnya gue punya impian kayak gue bisa pergi ke seberang pulau kayak ke Kalimantan, atau mungkin ke Sulawesi, atau mungkin yang dekat di Sumatera atau yang lain gitu kan. Jadi gue kayak itu masih menjadi bakat gue saat ini. Jadi semoga bakat gue itu bakalan bisa gue tercapai, dan nanti di tahun depan gue mendapatkan hasil dari bakat gue ini dan menjadi menjadi batu loncatan gue untuk menjadi seorang travel vlogger yang lebih baik. So, thank you so much for watching. Don't forget to like, subscribe, comment, dan jangan lupa untuk menunggu vlog berikutnya. See you on the next video.